Shalom, haleluya. Tema firman Tuhan, miliki senjata tercanggih di akhir zaman. Miliki, sekali lagi, senjata tercanggih di akhir zaman. Saudara, kita mungkin bertanya, apakah itu Pak Pendeta dari Rusia? Apakah itu Pak Pendeta dari Iran, senjata tercanggih? Apakah itu dari Jepang? Apakah itu dari Cina? Apakah dari India? Atau dari Israel yang terkenal dengan pesawat-pesawat silumannya? Pesawat F berapa 16, F berapa 20K? Jawabannya adalah, mari kita baca kitab Wahyu. Kitab yang terbanyak memuat berita akhir zaman. Yang pertama, kitab-kitab Injil ada. Yang kedua, kitab Daniel ada. Tetapi hanya sekitar 10%. Bahkan tidak sampai 10%. Tetapi kitab Wahyu justru hampir 100%. Siapakah penulis kitab Wahyu? Murid yang suka bersandar di dada sebelah kanan. Haleluya. Dengan kata lain, kalau kau mau menerima rahasia-rahasia sorga, rajinlah bersandar di dada Yesus. Rajinlah berpuasa, rajinlah berdoa, rajinlah menyembah. Ada banyak jemaat yang saya layani masih belum terbiasa menyembah. Hello. Di dalam kitab Wahyu, pujilah dia, sembahlah dia. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan Yesus yang membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih nafas yang kau berikan. Terima kasih kesehatan yang kau berikan. Dan kita melihat peperangan di akhir zaman bukan Yesus melawan iblis dan antek-anteknya. No. Ini peperangan antara dua pemimpin besar. Yang pertama Yesus, dia raja di atas segala raja, akan berperang dengan si ular tua yang namanya Lucifer. Lucifer adalah pemimpin tertinggi. Hikmatnya hampir sempurna Alkitab mencatat. Jadi di akhir zaman ini, cari ibadah, cari Tuhan, rajin berdoa. Di akhir zaman ini, coba lihat, kita akan melihat bagaimana kualitas mujizat dari iblis meningkat drastis. Bukan cuma 100%, 1000% peningkatannya. Mari, supaya kita akan melihat, kita akan memiliki senjata tercanggih. Tema firman Tuhan, miliki senjata tercanggih di akhir zaman. Haleluya. Mau? Orang Kristen mau? Mau tidak? Kalau tidak mau ya nggak usah lah. Tetapi yang mau, mari kita dengarkan. Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-13. Naga memburu perempuan itu. Dan ketika naga itu sadar, ya naga itu Lucifer, si ular tua, bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Sayap burung nasar yang besar ini yaitu berbicara tentang
dua pesawat tercanggih, dua senjata, maaf, ada dua senjata tercanggih. Yang pertama adalah lagu yang berkata, senjata tercanggih adalah firman Tuhan. Itu pesawat Allah yang hentar jiwaku ke surga. Oleh percaya saya diterbangkan dengan Roh Kudus ke surga. Firman Tuhan dan Roh Kudus. Dua senjata tercanggih, bukan dari Rusia, bukan dari Iran, bukan dari Israel, bukan dari Jepang, Cina, no. Tetapi dua senjata tercanggih adalah firman Tuhan, Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, dan Roh Kudus. Milikilah hubungan yang kuat dengan Roh Kudus. Bangun keintiman, bukan cuma di hari Pentakosta, bukan cuma di 10 malam, itu bagian terkecil. Tetapi setiap hari, setiap jam, setiap detik, kalau boleh bangun keintiman dengan Roh Kudus. Terima kasih pendoa tim Syafaat Getsemani. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pendoa Syafaat Getsemani yang saya bangun, yang saya dirikan, jemaat-jemaat yang berkontribusi, yang masuk mendaftarkan namanya. Terima kasih. Doa salah satu benteng terkuat. Doa dia terhubung dengan firman dan Roh Kudus. Doa Yesus sampai 3 kali. 3 kali Yesus berdoa, mengatakan waktu di Taman Getsemani, berdoalah supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara ingat, Yesus ketika selesai puasa 40 hari 40 malam, tidak makan, tidak minum, datanglah si pencoba. Iblis dia datang setiap saat. Bukan hanya jemaat biasa yang KO, ketua sinode, ketua-ketua umum gereja banyak yang KO. Saya mendengar ada ketua-ketua umum, wow. Ketika saya dengar, saya dengan Ibu Gembala, mari kita doakan. Mari kita doakan ketua umum yang jatuh. Kenapa? Iblis tidak pandang, oh engkau ketua umum tidak bisa kebal dengan iblis. No. Hanya Yesus yang kebal dengan iblis. Sekali lagi, hanya Yesus, pendeta besar, pendeta yang paling terkenal yang pernah keliling-keliling di tahun 2000-an, yang pakai putih dari atas rambutnya putih, sepatu putih, lewat KO di ronde ke-12. Dan dia Tuhan suruh, dia punya kesaksian, suruh menginjil di desa-desa sekarang. Karena dia KO, dia tidak kebal dengan iblis. Akhir zaman ini bro, hello, akhir zaman. Mari dekat dengan Tuhan. Baca firman, tekun baca firman. Jangan skip berita-berita rohani, jangan skip khotbah saya. Tetapi kalau saudara suka skip, silakan. Enggak masalah lagi. Tetapi pada hari penghakiman, saudara yang suka skip firman Tuhan, saudara akan bertanggung jawab dengan Tuhan.
Dan saudara pasti hancur. Karena seperti Samuel, tidak dibiarkan ada satu firman Tuhan yang gugur. Dia tidak biarkan. Karena firman adalah yang utama. Roh Kudus adalah yang utama. Waktu kami memulai pelayanan, lagu andalan kami adalah lagu nomor 1 kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Pertama-tama kami mau melayani. Sebelum kami ditempatkan di Jayapura, Papua, pertama-tama yang kami temui Roh Kudus. 1 tahun kami puasa-puasa terpaksa karena tidak ada makanan. Roh Kudus yang kami jumpai sampai hari ini, sampai saya akan menutup usia, tutup mata. Roh Kudus, saya perlu Engkau. Roh Kudus, saya butuh Engkau. Roh Kudus adalah penolong satu-satunya ketika Yesus terangkat ke sorga. Hanya Roh Kudus. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Roh Kudus yang akan kasih terbang. Kalau saudara lihat di film-film Indosiar, terbang-terbang itu rekayasa. Itu tipuan-tipuan kamera. Tetapi Roh Kudus, saudara, bukan akan mengalami tipuan kamera, tetapi fakta di akhir zaman. Detik-detik hari kiamat, Roh Kudus akan terbangkan orang-orang yang percaya Yesus, orang-orang yang menerima Yesus, ustadz-ustadz yang menerima Yesus, kiai haji yang menerima Yesus, akan diterbangkan di padang belantara. Dan puji Tuhan, hari ini sudah banyak ustadz yang menerima Yesus. Kalau di Iran banyak menerima Yesus, baptisan massal. Di Pakistan, di India, doa kami Pondok Daud, Jayapura, Papua, Indonesia, Makassar, Aceh dilawat oleh Roh Kudus. Roh Kudus, kami undang Engkau secara resmi. Roh Kudus, kami minta lawat negara kami, lawat bangsa kami, lawat Indonesia. Dan Dia akan menerbangkan dengan kedua sayap burung nasar. Kita terbang bukan hanya seperti di film tipuan kamera lagi. Terbang ke padang belantara, padang gurun, di mana dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3 tahun setengah. Ayat 15. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan oleh sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Saudara lihat, 1000 kali lebih hebat iblis di akhir zaman. Karena Tuhan luaskan. Tuhan fair. Malah Tuhan kasih tambah dia hebat. Tuhan kasih tambah dia punya mujizat. Fair. Tuhan kita ini maha besar. Tidak terkalahkan. Tidak pernah terkalahkan Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dia adalah kekal. Dia yang menciptakan langit dan bumi.
Freeport yang kaya raya Tuhan Yesus yang ciptakan. Tambang terbesar di dunia di Brasil, Tuhan Yesus yang ciptakan. Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, yang malas berdoa, silakan. Tetapi kami ajak rajin berdoa. Yang malas baca firman, silakan. Kami tidak pernah memaksa. Sekali lagi, kami tidak pernah memaksa. Menjadi orang Kristen tidak pernah dipaksa. Tetapi kalau Roh Kudus bekerja, mau kiai haji, mau ustadz, banyak di channel di YouTube, haji bertobat. Karena apa? Lawatan dari Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong yang sempurna. Roh Kudus satu-satunya penolong. Dua senjata tercanggih yang harus kita miliki, yang harus kita minta kepada Bapa di sorga, yaitu firman Tuhan adalah pesawat Allah yang menghentar jiwa kita ke sorga dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Lagu GPDI paling terkenal, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bagi yang percaya saja, yang tidak percaya minggir, yang tidak percaya minggir, out. Tetapi bagi yang percaya Yesus, bagi yang percaya Yesus, saudara akan menerima keselamatan, saudara akan menjadi pewaris surga. Yang tidak percaya Yesus, silakan masuk di sebelah kiri, di api neraka yang kekal. Saudara, kita sudah baca, kitab Wahyu adalah kitab yang paling terakhir. Dan saya bangga hari ini, hari Rabu tanggal 20, saya dipercayakan oleh Tuhan menyampaikan berita Roh Kudus. Saya dipercayakan menyampaikan eskatologi berita akhir zaman. Akhir zaman sudah ada di depan mata. Katanya ada satu negara, pemuda bunuh diri cuma gara-gara dia mau bercinta dengan robot. Pemuda bunuh diri karena dia mau bercinta dengan robot. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman yang mampu mengalahkan chip yang ditaruh di dahi, taruh di badan, di Kenya, bayi-bayi sudah ditaruh chip. Apa yang dikatakan pendeta dulu-dulu, itu tidak ada yang bohong. Tidak. Pendeta dulu-dulu sudah, Roh Kudus sudah ilhamkan, Roh Kudus sudah kasih tahu bahwa ada chip. Saya masih kecil, saya baru remaja 12 tahun, saya sudah dengar pendeta-pendeta berkhotbah ada chip. Saya 43 tahun dan saya melihat dengan mata kepala sendiri percobaan-percobaan chip kepada monyet, kepada manusia sudah dilakukan beberapa bulan dan tahun yang lalu. Dan ini penggenapan firman. Di Jepang yang mengajar di universitas sudah lama dari robot. Tenaga dosen tidak lagi dibutuhkan. Kalau itu jadi di Indonesia, akan terjadi lapangan kerjanya akan menjadi pengangguran besar-besaran, dan disinilah akan muncul yang namanya akhir zaman. Mari bergaul dengan Roh Kudus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Mari bergaul dengan Roh Kudus. Mari terima Roh Kudus. Terima firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ditulis dengan bahasa Jerman. Firman Tuhan tidak ditulis dengan bahasa Israel yang tidak bisa kita pahami. Tetapi firman Tuhan ditulis dengan bahasa Indonesia. Bahkan dari LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menulis dengan berbagai macam bahasa daerah supaya lebih dipahami. Alkitab adalah buku yang paling transparan, buku yang paling terbuka, buku yang tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua orang bisa membeli Alkitab, semua orang bisa membaca Alkitab. Hanya buta huruf yang tidak bisa membaca Alkitab. Tetapi selama dia bisa baca, dia bisa mengerti firman. Tidak dilarang, tidak ditutup-tutupi, tidak disembunyikan isi Alkitab. Buku yang paling transparan, kitab yang paling transparan di muka bumi adalah Alkitab dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati yang percaya saja, yang tidak percaya out. Tuhan memberkati.